Hai Johnson, akhirnya datang juga Hai ya. Claudia, iya nih, tapi aku takut. Ya nggak apa-apa kan buat melayani Tuhan. Tapi kan aku nggak pernah bicara di depan umum. Hmm, ya nggak apa-apa sih, semangat aja. Coba kamu tarik nafas dulu. Sudah lebih baik kan? Sudah. Hai Claudia, hai Halo, Johnson. Hai Lose. Wah, kalian udah siap ya untuk melayani Tuhan hari ini? Ya Lose. Yuk kita sapa adik-adik kita yuk. Hai Hai adik-adik. teman-teman. Wah, Lose seneng nih kalian sudah mau pelayanan. Sekalipun ya mungkin awal-awal tuh rasanya males, takut, pergilah. Padahal nih ya Tuhan sendiri yang bilang loh, yang meminta kita untuk turut ambil bagian dalam pelayanan. Bener Lose, ada ayatnya juga di 1 Korintus 15 ayat 58. Isinya, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, benar adik-adik, di dalam Tuhan jeripaya kita tidak pernah sia-sia. Yuk sama-sama kita senangkan hati Tuhan dengan melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu ya, kita siapkan hati kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami Tuhan hari ini. Dan hari ini Tuhan kami akan beribadah dan kami akan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan supaya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sekarang waktunya kita puji Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, mari kita pujikan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
kita harus ikut serta dalam pelayanan loh. Banyak loh bidang pelayanan yang bisa kita ikuti. Coba Koko sama Cece sebutin apa aja pelayanannya. Kita bisa melayani Tuhan dengan bakat yang kita punya, seperti bernyanyi, bermain musik, ikut paduan suara. Atau juga bisa memperhatikan orang yang berkurangan, itu juga melayani loh adik-adik. Benar adik-adik, kita bisa melayani Tuhan dengan semua talenta yang kita miliki. Mau kecil, mau besar, mau tinggi, mau pendek, kita bisa melayani Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Jadi kita harus menunjukkan cinta kita ke Tuhan dengan melayani Tuhan dan sesama kita. Wah, aku jadi ingat satu lagu nih, Big or Small, semua dicinta Tuhan. Yuk adik-adik kita di rumah, mari kita nyanyikan dan berdiri sambil Pakai gerakannya ya. pakai gerakan ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Raksasa, aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Raksasa, aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Raksasa, aku bisa, raksasa bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Clau Johnson, bulan ini kita ada theme song loh. Aku tahu loh theme songnya Yesus di dalam rumahku kan. Yaudah yuk kita nyanyikan dengan 4 bahasa, ada bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan India. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah.
ada pengumuman apa nih untuk teman-teman di rumah? Teman-teman bisa mentransfer persembahan di rekening gereja berikut ini. Nah, tiba saatnya kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita nyanyikan, Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di kelas kita yaitu kelas Madya. Salam smile, heboh. Oke, kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh agar waktu kita
menanti saat belajar firman Tuhan kita bisa fokus dan mendapatkan berkat firman Tuhan dengan baik. Karena hari ini tema yang akan kita pelajari adalah Allah membawa Israel masuk ke Kanaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami kembali boleh mendapatkan kesempatan bersama-sama meskipun kami harus dari rumah kami masing-masing, yaitu kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Dan biarlah semua media yang kami pakai pada hari ini di dalam kami belajar firman Tuhan boleh Tuhan berkati, sehingga kami anak-anak-Mu boleh semakin diperkaya akan pemahaman kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena ya Tuhan, berkati kami semua dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar kami boleh menjadi satu kesatuan di dalam pertumbuhan iman kami, yang dimana kami boleh semakin mengenal Allah kami yang hidup, berdaulat dan berkuasa dan penuh kasih dan janji yang setia itu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jam di dalam kami belajar firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita buka bersama-sama ya adik-adik. Kitab kita silahkan dibuka di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 3. Bila adik-adik sudah menemukan, Lese akan bacakan dan kalian dapat mengikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, adik-adik, sebelum kita belajar bersama untuk mengupas firman Tuhan yang baru saja kita baca, Lese akan mengajak kalian melihat sebentar cuplikan sebuah video singkat ini. Mari kita lihat bersama-sama. Bagaimana komentar kalian? Saya yakin kalau gadis yang barusan kita lihat tersebut tentu usianya belum genap 17 tahun. Menurut perkiraan saya sih antara 4 sampai 6 tahun. Hebat ya.
Gadis sekecil itu bisa menggerakkan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan seperti lagu kita, kaki kiri putar-putar dan selanjutnya dengan padu di dalam memukul alat musik, yaitu yang diberi nama drum, mengiringi sebuah lagu yang sangat indah sekali. Tentu ada rasa kagum ya adik-adik, sungguh betapa hebatnya anak sekecil itu. Pertanyaannya, kenapa dia bisa dengan mantap tanpa ada rasa canggung atau ragu-ragu? Ya, kalau menurut Brese, di samping dia mempunyai talenta, tentunya anak tersebut mendapatkan bimbingan yang baik, tekun, benar dari orang dekatnya, sehingga dia bisa melakukan itu. Yang orang dekat itu bisa dengan orang tuanya atau orang lain, dan mereka tentunya adalah orang-orang yang hebat. Saya rasa adik-adik juga bisa menjadi anak yang hebat kalau kalian mendapatkan bimbingan dari orang-orang yang hebat dan kalian melakukan dengan sungguh-sungguh dengan tekun. Ya, khususnya kalau kita belajar firman Tuhan ya. Kembali, bagaimana dengan tokoh kita yang baru saja kita baca di dalam firman yang akan kita bahas, yaitu hari ini bicara tentang Allah membawa Israel masuk ke Kanaan. Kalian tahu kan adik-adik, siapakah orang atau nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu? Iya, Bapak Musa. Bapak Musa, nabi yang besar. Adalah dia salah satu dari dua nabi besar yang pernah berbicara dengan Tuhan Yesus di depan murid-muridnya yang dicatat di dalam Injil. Sudah tahu kan? Kalau penasaran bisa dibuka dari Injil Matius sampai Injil Yohanes. Pasti ada tertulis di sana bagaimana Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan dua nabi besar ini. Kembali, kalau Musa mendapatkan tugas dari Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu siapa yang memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan? Loh, kok bisa seperti itu? Ya, Alkitab mencatat bahwa Musa memang tidak sampai masuk ke tanah Kanaan karena Musa pernah melakukan dosa itu. Dan pelanggaran itu yang menurut Tuhan itu sangat jelas karena tidak menghargai Tuhan, sehingga meskipun Musa berjasa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak mempunyai kesempatan untuk bisa masuk ke Kanaan itu karena dosa. Nah, ini Tuhan sangat memperhatikan itu. Tuhan tidak main-main dengan dosa ya. Bagaimana dengan kita? Benar. Siapa yang membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan yang menggantikan Bapak Musa? Tentunya Yosua yang bukan nabi itu. Dan ketika Yosua mendapatkan jabatan itu, ya tugas itu tentunya pasti Yosua sempat gugup loh adik-adik. Kita yang mendapatkan tugas menggantikan sang pemimpin yang hebat, yaitu Bapak Musa, untuk memimpin bangsa Israel yang besar itu. Apalagi Kanaan itu sudah dihuni oleh bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bisa dikatakan bangsa yang kejam, bangsa yang menyeramkan, bangsa yang menakutkan, dan bangsa yang jago perang. Kalau dibandingkan dengan bangsa Israel itu gajah dengan semut. Jadi gajahnya itu orang Kanaan, semutnya itu bangsa Israel. Tapi karena Yosua tahu dan percaya akan pimpinan Tuhan dari pengalamannya selama menjadi pembantu Musa yang senantiasa bergaul dekat dengan Tuhan, itu yang menguatkan tekad Bapak Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan bagaimana pimpinan Tuhan yang nyata sekali di dalam diri Bapak Musa itu menjadi pengajaran yang baik bagi Yosua, yaitu melalui mujizat-mujizat yang pernah terjadi di depan bangsa Israel. Kita bisa melihat dan mempelajari beberapa hal dalam kisah ini, ya, kisah dari Yosua dan pengalaman yang lampau ketika bersama-sama dengan Bapak Musa. Pertama, Allah melakukan mujizat dan membela umatnya
di dalam memimpin atau di dalam pimpinan Yosua beberapa mujizat terjadi. Salah satunya menyeberangi Sungai Yordan, dan itu juga pernah dialami oleh Bapak Musa. Dan robohnya tembok Yeriko. Perlukah ceritakan kisah ini? Rasanya enggak ya, pasti karena sangat hafal dan familiar dengan cerita ini. Bahkan ada lagunya loh yaitu. Kapan-kapan kita akan belajar dengan lagunya ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh bangsa Israel itu membuktikan bahwa semua itu Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, dan dibuktikan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Itu bicara tentang mujizat. Lalu yang kedua, Allah menangani dosa dengan sangat serius. Ya. Jadi ketika Allah memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Allah juga menangani dan menganggap dosa itu sangat serius. Makanya di dalam kisah di dalam Alkitab itu, kenapa sampai 40 tahun lamanya bangsa Israel itu muter-muter di padang gurun. Harusnya kalau perjalanan langsung dari Mesir ke tanah Kanaan itu tidak harus makan waktu itu. Nah itu penyebabnya apa? Adalah dosa. Jadi Allah tidak main-main dengan dosa dan menganggap dosa itu sangat serius. Tidak ada lagi ampun kepada bangsa Israel kalau mereka melakukan pelanggaran dosa. Nah, di zaman Yosua juga ada yang membuat perjalanan mereka sempat tersendat, dan dosa itu adalah yang dilakukan oleh Akan. Akan itu mencuri barang yang dikhususkan Tuhan, yaitu emas, perak, dan besi. Ketika bangsa Israel melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu robohnya tembok Yeriko, dan dimusnahkan semua. Selain barang yang dikhususkan ini tidak boleh diambil secara pribadi, dan akan melakukan itu. Sehingga ketika berikutnya bangsa Israel hanya menghadapi bangsa yang kecil, itu mereka kalah dan kalang kabut, korbannya juga banyak. Dan Tuhan marah dan Tuhan murka dan sampaikan itu kepada Yosua. Dan setelah Yosua menyelidiki satu persatu, akhirnya ditemukanlah siapa yang menyebabkan dosa itu. Dan ternyata adalah Akan. Sehingga Tuhan juga menghukum Akan. Bagaimana hukumannya? Dan bisa melihat di dalam kitab Yosua dari pasal 1 sampai 12, bisa dicari di situ ya, adik-adik. Yang ketiga dalam kisah ini adalah mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi anak-anaknya serta janji-janjinya bagi mereka. Nah, bagian ini adik-adik, kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel di era kepemimpinan Bapak Yosua benar-benar masuk dalam dunia perang yang sesungguhnya. Ingat bagaimana kisah peristiwa runtuhnya tembok Yeriko? Apakah saya sekali lagi mau mengingatkan? Tidak ya. Kita tahu, yakin bahwa semua hafal dengan kisah ini. Dan setiap suku-suku dari bangsa Israel ketika memasuki wilayah daerah yang akan menjadi miliknya, mereka selalu mengambilnya dengan peperangan untuk mengusir atau memusnahkan bangsa yang menempatinya. Jadi Kanaan pada waktu itu bukan tanah kosong yang tinggal masuk dan menempati dan mengelolanya, tidak. Mereka berpenghuni, dan bangsa Israel harus melawan mereka dan mengusir mereka melalui atau merebut melalui peperangan. Perlu ada diketahui ya, perbandingan bangsa Israel dengan penghuni Kanaan itu jauh berbeda. Ibaratnya seperti gajah dan semut. Jadi gajahnya itu orang-orang Kanaan, dan semut itu bangsa Israel. Mana bisa semut berperang melawan gajah, sekali injak habislah. Tapi kalau dalam pimpinan Tuhan, tidak ada yang mustahil, ya bakal terjadi. Karena janji Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga bangsa Israel yang sangat kecil itu dapat mengalahkan mereka semua. Dan tentu semua itu hanya karena penyertaan Tuhan, loh adik-adik. Jadi tidak lepas dari janji-janji Tuhan kepada Abraham saja untuk memberikan tanah Kanaan itu
kepada keturunannya. Oh, betapa setianya Tuhan akan janji-janjinya. Setiap apa yang diucapkan selalu digenapi. Itu tidak hanya pada zaman Bapak Abraham sampai ke Yosua, zaman sekarang pun kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, itu juga digenapi. Jadi kesimpulannya, segala peristiwa yang dicatat dalam Alkitab berkaitan dengan bangsa Israel itu memberikan kesaksian bagi seluruh bangsa di bumi, bahwa Tuhan itu berkuasa dan bahwa Tuhan telah menyelesaikan penebus bangsa Israel dari Mesir seperti yang tertulis di dalam Yosua pasal 4 ayat 24. Demikian firman Tuhan yang berbunyi, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat kuasa Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Kita juga harus mengingat semua yang telah Allah kerjakan bagi kita. Dan janji-janji ini seperti janji kedatangan juru selamat, janji pemeliharaan Tuhan, semua yang ada di sini saat ini itu akan digenapi oleh Tuhan. Adik-adik pasti juga merasakan ya janji-janji Tuhan di dalam hidup kita hari-hari, dari hari ke hari. Janji itulah yang seharusnya menguatkan kita untuk menaati Dia dengan hati yang bersyukur atas semua yang telah Dia lakukan. Percaya akan janji Tuhan di dalam peristiwa yang kita pelajari hari ini. Ucapkan di dalam hati kalian masing-masing, karena Tuhan Maha Tahu. Kalau kalian percaya, kita ungkapkan bahwa Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan itu akan Tuhan genapi di dalam hidup kami. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami pelajari dan kami terima pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar untuk mengimani janji Tuhan di dalam hidup kami. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk menyediakan tanah perjanjian itu, dan ketika bangsa Israel sudah mendapatkan, semua sudah Tuhan genapi. Dan saat ini juga kami mau belajar akan menanti janji Tuhan, yaitu kedatangan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Maka kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Semangat ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.